Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bertemu dengan Ustadz Herfian Januarudin dalam pelajaran IPA kelas 9. Baik, selanjutnya kita untuk pertemuan hari ini akan belajar tentang sistem reproduksi, lebih tepatnya di bagian fertilisasi. Nah, ini ada ayat Al-Quran di surat As-Sajdah ayat 7 dan 8 yang artinya yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina atau air mani. Nah, anak-anakku semua, maksudnya kami telah menjadikan manusia dari saripati tanah. Mayoritas ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan manusia di sini adalah anak Adam. Jadi kayak kita keturunan anak Adam. Mereka berkata nutfah itu adalah darah yang berasal dari makanan, baik daging maupun tumbuhan. Tumbuhan itu berasal dari zat-zat yang terdapat dalam tanah maupun air. Nah, tumbuhan itu tadi yang berasal dari tanah maupun air. Kemudian karena itu manusia sebenarnya berasal dari saripati tanah yang kemudian berproses melalui air mani atau sperma. Terus kemudian ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud manusia di sini adalah Adam dan anak-anak keturunannya, bukan Adam saja dan bukan anak keturunannya saja. Adam diciptakan oleh Allah dari tanah liat, kemudian anak keturunan Adam dijadikan dari air mani dari darah, dan darah berasal dari makanan, baik makanan itu dari tumbuhan, terus bahan baku makanan dari tumbuhan dan dari daging, dan keduanya berasal dari tanah. Nah, jika demikian halnya, maka manusia mutlak berasal dari tanah. Nah, berdasarkan Al-Quran, penciptaan manusia ini ada 6. Yang pertama fase nutfah, kedua fase alaqah atau dalam segumpal darah, yang ketiga fase mudghah atau segumpal daging, yang keempat fase idgham atau tulang, dan yang kelima fase otot, itu pembungkusan dengan daging-daging, dan yang terakhir adalah tumbuhnya makhluk baru. Nah, ini bisa dilihat di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16 yang artinya dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani dalam tempat yang kokoh. Tempat yang kokoh ini dimaksudkan adalah rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikan makhluk yang terbentuk lain. Maha suci Allah mencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Itu yang ada di dalam Al-Quran di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Baik, selanjutnya penciptaan manusia tadi sudah dijelaskan awal dari Al-Quran. Kemudian proses secara sainsnya. Jadi kita belajar tentang fertilisasi. Nah, fertilisasi ini adalah merupakan proses peleburan antara sel sperma dan sel ovum atau sel telur. Nah, proses fertilisasi ini berlangsung di dalam saluran reproduksi perempuan, tepatnya di tuba falopi atau di ovidum. Nah, di dalam vagina, enzim proteolitik mengubah lendir
dalam semen menjadi cairan yang lebih encer sehingga sperma menjadi sangat motil. Motil ini maksudnya kemampuan geraknya dengan sendirinya. Sperma bergerak dari vagina menuju uterus dan di oviduk dalam waktu sekitar 1 jam. Selanjutnya, pada proses fertilisasi, beberapa sperma berusaha masuk melewati 3 lapisan. Yang pertama yaitu corona radiata, yang kedua zona pellucida, dan yang ketiga membran plasma sel telur. Nah, selama persetubuhan seksual ada 250 juta sperma yang terpancar dari laki-laki. Nah, pada waktu itu sperma akan melakukan perjalanan 5 menit yang sulit di tubuh si ibu atau si perempuan. Nah, untuk menuju sel telur. Hanya 1000 dari 250 juta sperma tadi yang berhasil mencapai sel telur. Kemudian hanya 1 yang akan boleh masuk kepada sel telur tadi. Nah, gambarnya bisa dilihat di sini. Ini ada 3 lapisan, yaitu corona radiata, terus zona pellucida, dan membran plasma. Jadi hanya 1 sel sperma yang masuk saja ya. Baik, selanjutnya yaitu untuk menembus ketiga lapisan pelindung atau ketiga lapisan pelindung sel telur, sperma mengeluarkan enzim-enzim yang tersimpan pada akrosom. Misalnya hyaluronidasa, enzim untuk melarutkan senyawa hyaluronid pada corona radiata, dan akrosin, enzim untuk melarutkan dan membuat lubang pada zona pellucida sehingga spermatozoa tadi dapat menerobos masuk. Baik, ketika 1 sperma tadi berhasil masuk ke dalam sel telur atau sel ovum, nah ini yang dinamakan fertilisasi. Maka bagian permukaan sel telur akan melepaskan senyawa kimia ke zona pellucida. Jadi senyawa sel telurnya tadi melepaskan sebuah cairan untuk menutup agar sperma yang lainnya itu tidak masuk lagi ke dalam sel telur. Jadi 1 sel telur hanya dibuahi oleh 1 sel sperma. Selanjutnya, proses fertilisasi merupakan proses peleburan antara sel telur dan sperma tadi ya. Nah, hasil fertilisasi ini adalah zigot. Jadi ketika sel sperma dengan sel ovum bertemu, itu hasilnya namanya zigot. Nah, berupa sebuah set dengan jumlah sel kromosom yang 2N atau diploid. Selanjutnya, pada saat bergerak ke arah rahim, zigot berkembang menjadi morula dalam waktu 4 hari. Pada saat itu morula segera berkembang menjadi blastula. Kemudian perkembangan selanjutnya sel-sel bagian dalam blastula akan berkembang menjadi bakal janin atau embrioblast, dan sel-sel bagian luar blastula akan berkembang menjadi trofoblast. Selanjutnya, pada minggu kedua setelah pembuahan, blastula mengalami implantasi atau tertanam dalam selaput lendir rahim endometrium. Nah, ini ya gambarnya zigot. Jadi zigot tadi adalah pertemuan antara sel ovum dengan sel sperma yang telah masa. Sedangkan morula itu adalah bentuk sel seperti bola akibat pembelahan sel yang terus menerus. Jadi sel zigot tadi akan membelah terus menerus. Keberadaannya antara satu dengan yang lainnya adalah rapat. Selanjutnya yang di blastula itu bentuk lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Kemudian bentuk blastula ditandai dengan mulai adanya perubahan sel dengan mengadakan pelekukan yang tidak beraturan. Selanjutnya, di dalam blastula terdapat cairan sel yang disebut blastosel. Kemudian di gastrula, ini yang paling akhir, itu bentuk lanjutan dari blastula yang pelekukan tubuhnya itu sudah semakin nyata dan mempunyai lapisan dinding tubuh embrio serta rongga. Selanjutnya,
Selama masa implantasi atau masa tahap kehamilan, di mana embrio berada di dinding rahim, sel-sel telur dari blastosis yang disebut trophoblast tadi tertanam ke endometrium. Nah, implantasi ini biasanya sempurna pada hari ke-11 atau 12 setelah fertilisasi. Pada saat itu, trophoblast mulai mensekresikan suatu HCG atau Human Chorionic Gonadotropin, suatu hormon yang berfungsi untuk menjaga korpus luteum dari kehancuran. Dengan adanya HCG ini, penebalan pada endometrium dapat dipertahankan dan menstruasi tidak terjadi, sehingga HCG dapat digunakan untuk keperluan tes kehamilan karena hormon tersebut sering ditemukan dalam urin orang yang hamil. Selanjutnya di bagian embryoblast membentuk dua lapisan, yaitu lapisan luar ectodermis dan lapisan dalam endodermis. Terus di bagian permukaan dari lapisan ectodermis mengadakan pelukan ke dalam, kemudian membentuk lapisan tengah atau disebut mesodermis. Kemudian proses ini disebut gastrulasi, jadi di proses terakhir. Nah, terjadi pada minggu ketiga setelah fertilisasi ya. Selanjutnya perkembangan berikutnya dari ketiga lapisan dasar terbentuk jaringan. Nah, organ dan sistem tubuh, hal ini terjadi mulai dari minggu keempat sampai dengan minggu ke-8. Periode ini disebut masa organogenesis. Nah, ini ya proses terjadinya tadi gastrula atau yang terakhir. Nah, inilah selanjutnya tabel tentang organogenesis ada 3. Lapisan dasarnya ada 3. Yang pertama ectodermis, mesodermis, dan endodermis. Nah, organ-organ yang dibentuk ada di dalam tabel ini, nanti bisa dibaca sendiri. Selanjutnya setelah gastrula selesai terjadilah embrio. Nah, di embrio ini ada beberapa selaput pembungkus. Di dalam selaput pembungkus embrio terdiri dari 4 lapisan atau 4 selaput. Yang pertama yaitu saccus vitellinus atau kantong kuning telur. Ya, itu adalah yang terletak di antara amnion dan plasenta, merupakan tempat pemunculan sel-sel darah dan pembuluh-pembuluh darah yang pertama. Nah, selaput-selaput tersebut berfungsi untuk melindungi embrio terhadap kekeringan dan goncangan-goncangan dan membantu pernafasan, ekspresi, dan fungsi-fungsi penting lainnya selama kehidupannya di dalam rahim. Kemudian lapisan atau selaput yang kedua itu amnion, berisi cairan yang berfungsi untuk melindungi embrio dari benturan. Yang ketiga korion, merupakan membran ekstraembrio terluar yang akan tumbuh menjadi plasenta. Dan yang keempat yaitu allantois, merupakan membran pembentuk tali pusar. Membran ini berfungsi untuk membawa darah fetus dari janin ke plasma. Baik, untuk pertemuan hari ini itu saja tentang fertilisasi yang kita kombinasikan antara Al-Quran dan sains. Meskipun Al-Qurannya hanya sedikit, tapi tidak masalah. Jadi kita harus tahu dasarnya ilmu sains itu juga berasal dari Al-Quran. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya pada pembelajaran hari ini. Sekian dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.